Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Jamah hati kami, berikan kami pengertian, supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 28. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Matius 16 ayat yang ke-25. Tertulis demikian. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan butuh totalitas. Nyawa sekalipun harus rela kita berikan, kalau itu menjadi konsekuensi dari pilihan kita. Para rasul menunjukkan kualitas penyerahan total yang demikian. Mereka tidak takut pada ancaman apapun, oleh karena janji Tuhan yang pasti akan kehidupan yang kekal yang akan mereka terima. Ayat di sini saudara berbicara soal nyawa. Kalau kita mengartikannya secara hurufiah, tentu nyawa di sini berbicara tentang hidup kita. Maka kalau kita harus mati karena Kristus, ketahuilah bahwa kita sesungguhnya akan memperoleh kehidupan dari Tuhan. Hal yang ingin kita pertahankan harus rela kita serahkan. Maka Tuhan akan melimpahkan hal itu untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita merenungkan ayat ini, kita akan mendapatkan pengertian yang mencakup kepada berbagai aspek dalam hidup kita. Ada hal-hal dalam hidup ini yang bisa dikatakan sebagai nyawa kita dalam tanda petik yang unik sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Nyawa itu bisa berbicara tentang pekerjaan saudara, sehingga saudara akan merasa kehilangan nyawa saat kehilangan pekerjaan. Atau nyawa itu bisa berbicara tentang pasangan hidup, sehingga terasa seakan kehilangan nyawa saat ditinggalkan atau dikhianati oleh pasangan hidup. Nyawa itu bisa juga berbicara tentang keuangan saudara, tentang keluarga, dan berbagai hal yang penting dalam hidup kita. Pertanyaannya buat diri kita masing-masing, dapatkah kita dengan rela kehilangan nyawa karena Kristus? Bisakah kita tetap bersukacita apabila kita kehilangan pekerjaan karena Kristus? Kehilangan pasangan hidup atau keluarga karena iman kita? Kehilangan sumber-sumber keuangan karena kepercayaan kita kepada Tuhan? Ataukah sebaliknya kita rela kehilangan Kristus demi memperoleh uang, demi memperoleh pasangan hidup, atau demi mempertahankan pekerjaan dan sebagainya yang kita anggap sangat penting bagaikan nyawa dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid-Nya sebuah pemberitahuan pertama tentang kematiannya. Dan berbarengan dengan itu, Tuhan menyampaikan syarat-syarat dalam mengikuti Dia yang tertulis dalam ayat yang ke-24, yaitu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Penyerahan penuh kepada Tuhan merupakan totalitas yang Tuhan inginkan dari kita. Jangan takut kehilangan apapun oleh karena iman kita kepada Kristus. Apa yang hilang akan terganti. Kalau kita kehilangan sesuatu karena Kristus, maka kita justru akan memperoleh lebih daripada apa yang hilang. Tuhan sumber segala berkat dan kehidupan sanggup melimpahkan segala yang baik untuk kita selama kita di bumi ini
dan sampai kepada kehidupan yang kekal. Dalam Matius 19 ayat 29 Tuhan Yesus berkata, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Bagi setiap kita yang percaya dan mengikuti Tuhan, selalu ada pemeliharaan Tuhan, baik selama kita ada di bumi ini, sampai kita ada di surga bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami, untuk kami secara total menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu, dan merelakan segala sesuatunya bagi Tuhan, bahkan nyawa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami, di bumi sampai di sorga. Tolong kami Tuhan, supaya kami Engkau mampukan hidup seturut kehendak-Mu, memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Engkau sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap kami. Terangi hati kami untuk kami dapat semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Di sepanjang malam ini Tuhan, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, jamah dan sembuhkanlah ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan baru dan kesehatan yang sempurna. Dan kami berdoa untuk yang sedang mengalami masalah, berbagai persoalan dalam kehidupan. Kami mohon campur tangan Tuhan, berikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terima berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.